Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita bersama pula untuk belajar firman Tuhan saat ini. Mari. Terima kasih Bapa, Engkau Allah kami yang baik, Engkau Bapa kami yang setia dalam kehidupan kami. Ada selalu penyertaan, ada selalu perlindungan, ada selalu pertolongan dari Tuhan. Itulah sebabnya kami hendak bersyukur kepadamu setiap saat Bapa. Terima kasih, taruh hikmat-Mu atas kami, supaya apa yang kami pelajari firman-Mu boleh menumbuhkan iman, percaya, serta pengharapan kami di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Ibrani 10. Kitab Ibrani 10 ayat yang ke-32, demikian bunyinya. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Dan pada pagi hari ini saya akan memberikan tema yaitu hidup adalah perjuangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selama kita hidup ada banyak hal-hal yang harus kita lakukan. Berjuang untuk keluarga, berjuang untuk pekerjaan, berjuang untuk pendidikan, studi, berjuang pula untuk pelayanan kita semakin baik dan semakin baik tentunya. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-10, perikopnya adalah ketekunan. Bagaimana kita harus bertekun di dalam Tuhan meskipun ada banyak masalah, pergumulan dan tekanan hidup di dalamnya. Tetapi diharapkan oleh Rasul Paulus ini adalah kita tetap hidup dalam iman, di dalam Kristus Yesus, di dalam firman Tuhan. Dan juga kita tidak melepaskan keyakinan kita berpengharapan di dalam Tuhan. Kita mau buka bersama-sama di dalam kitab Ayub, Bapak Ibu. Pasal 1 dan pasal 2. Kita melihat bagaimana Ayub ini bertahan dalam imannya, hidup dalam iman yang kokoh, yang kuat, yang tegar kepada Tuhan. Waktu ayat ke-13 pasal pertama dikatakan pada suatu hari ketika anak-anaknya sedang yang lelaki dan yang perempuan makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu dan sapi membajak dan keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sebah menyerang dan merampas serta memukul penjaga. Akhirnya tertaknya dirampas. Tiba-tiba ada kebakaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seketika itu pula, maka ayat 9 dikatakan, maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun rumah itu, dilandanya lah pada 4 penjuru dan roboh menimpa orang-orang muda sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitakan hal ini kepada Tuhan, maksudnya kepada Ayub. Putra-putrinya, anak lelaki dan anak perempuannya seketika itu mati. Seketika itu, saat itu, detik itu juga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita ditinggal oleh orang-orang yang terkasih dalam kehidupan kita, satu orang saja, rasanya hancur hati kita. Apalagi ini semuanya. Tidak ada tersisa, hartanya, semuanya, ternaknya habis. Tetapi apa yang dikatakan Ayub, waktu istrinya mulai berkata kepada Ayub, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Istrinya sudah gemes, sudah kesal terhadap Ayub. Ya, karena sesuatu yang tidak inginkan, bencana yang besar dalam hidup mereka, hidup istri Ayub terjadi. Hartanya, ternaknya, sawah ladangnya, bahkan anak-anak yang dikasihnya, yang dilahirkan seketika itu mati. Tetapi Ayub mengatakan, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk?
dari kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa hal yang tidak enak sampai Ayub merobek jubahnya. Tanda dia mulai bergabung. Perkabungan. Maksud saya perkabungan. Ya. Merasa kesedihan yang begitu dalam. Tetapi toh di sini kita melihat Ayub tetap setia kepada Tuhan. Itu bukan hal yang gampang, itu adalah suatu perjuangan yang sangat kuat untuk mempertahankan imannya. Ya. Untuk tetap meyakini bahwa Tuhan yang dipercaya adalah Tuhan yang hidup, yang sanggup menolong. Amin Bapak Ibu. Menolong Ayub, menolong Bapak Ibu Saudara sekalian, juga menolong saya. Kalau kita baca lagi di dalam kitab Mazmur 37 ayat yang ke-5, mungkin sebagian Bapak Ibu ada yang hafal. Mazmur 37 ayat yang ke-5, demikian bunyinya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, ia akan bertindak. Tuhan akan bertindak. Mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, menyerahkan, maka Tuhan akan bertindak dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bukan hal yang mudah dalam hidup ini. Bukan hal yang ringan menjalani hidup ini. Tetapi saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian akan kuat dalam perjuangan melawan tantangan hidup ini. Karena Bapak Ibu tidak sendirian. Karena Bapak Ibu tidak dibiarkan berjalan sendiri. Dan Bapak Ibu tidak dibiarkan jatuh tergeletak. Ada tangan Tuhan, ada mata Tuhan yang siap mengangkat Bapak Ibu Saudara sekalian dan siap melihat kondisi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada dua hal setidaknya yang harus kita ingat, yaitu kita harus hidup dalam iman seperti Ayub. Dan kita juga jangan sampai melepaskan keyakinan iman kita karena tekanan hidup, ya, karena himpitan sesuatu hal yang membuat kita lemah, yang membuat kita undur. Hidup adalah perjuangan dan hidup harus dijalani. Amin. Dijalani bersama Kristus, sang empunya kehidupan ini, yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita jadi dikuatkan dengan kalimat Tuhanlah yang empunya seisi alam ini, yang sanggup melakukan apapun yang kita tidak sanggup lakukan. Puji Tuhan. Kita dikuatkan dengan firman-Nya yang berjanji tidak pernah tinggalkan kita. Juga tidak pernah tinggalkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu. Tuhan, ada banyak perjuangan dalam kehidupan ini yang harus kami lalui, yang harus kami lewati, yang harus kami hadapi. Tetapi kami percaya kami tidak berjalan sendiri. Kami tidak melangkah sendiri Tuhan. Itulah sebabnya kami kuat. Kami bisa karena kami berjalan dengan Engkau, Tuhan yang hidup. Tuhan yang hidup, yang selalu menyertai dan menuntun kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah ucapan syukur kami, dan biarkan kami untuk tetap berharap sepenuhnya kepada Tuhan dan tetap memohon untuk Tuhan memegang tangan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Hidup ini adalah perjuangan, tetapi kita tidak pernah berjalan sendiri. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.